Bayangin sebuah negara yang lagi chaos. Aparat udah nggak bisa mengendalikan situasi, masa anti pemerintahan hampir menguasai istana negara. Apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu adalah pemimpin negara itu? Kalau Presiden Sri Lanka sih kabur ya. Sri Lanka lagi ngalamin krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada 1948. Inflasi naiknya gila-gilaan, harga-harga barang makin nggak kejangkau, dan sektor-sektor penting hampir kolaps. Wajar masyarakatnya nekat menduduki istana negara. Pertanyaannya, apa penyebab krisisnya? Apa benar gara-gara jebakan utang dari pemerintah Cina? Kita bahas bareng-bareng ya. Silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Ada satu hal yang disetujui sama banyak ekonom. Krisis di satu negara tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada potensi-potensi masalah yang nggak segera ditangani sampai jadi bom waktu. Di Sri Lanka juga gitu. Beberapa pihak udah ngingetin soal potensi-potensi krisis ini sejak 8 tahun lalu. Salah satunya Institute of Policy Studies of Sri Lanka. Mereka pernah nerbitin artikel soal potensi krisis yang bisa muncul dari nilai tukar rupiah Sri Lanka, pendapatan ekspor barang dan jasa, sampai pinjaman ke luar negeri yang dilakukan sama bank-bank pemerintah. Tapi panduan itu dicuekin sama pemerintah Sri Lanka yang waktu itu baru menang pemilu. Berbagai resiko tadi akhirnya menciptakan persoalan besar, utang luar negeri yang semakin menumpuk. Sebenarnya ngutang juga nggak apa-apa, hampir semua negara punya utang. Kalau ekonominya tumbuh, pasti bisa bayar cicilan. Masalahnya, Sri Lanka nggak mampu ngelunasin cicilan utang karena cadangan devisa negaranya makin menipis. Mereka terpaksa minjem lagi dari sumber lain buat bayar utang yang jatuh tempo dan bayar bunga tahunan. Kalau ngutip data yang dikumpulin India Today, utang luar negeri Sri Lanka membengkak sejak 2005. Dari angka 11,3 miliar dolar AS jadi 21,7 miliar dolar pada 2010. 5 tahun berikutnya naik jadi 43,9 miliar dolar AS dan pada 2020 sudah mencapai 56,3 miliar dolar AS. Kalau ngutip papernya Asian Development Bank, Sri Lanka kena penyakit klasik yang namanya defisit kembar. Artinya, pengeluaran negara jauh melebihi pendapatan nasional. Gimana nggak defisit? Tahun 2019, Presiden Gotabaya Rajapaksa bikin kebijakan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka. Sayangnya, kebobrokan pemerintah ini cuma satu dari sederet faktor lain yang memperburuk keadaan. Pertama, ambruknya industri pariwisata. Selama ini, pariwisata Sri Lanka adalah salah satu penyumbang pendapatan terbesar, sekaligus berkontribusi langsung ke penciptaan lapangan kerja. Satu sumber nyebut sektor pariwisata mewakili 1/10 dari total PDB Sri Lanka. Tapi sektor ini tumbang karena terorisme dan pandemi COVID-19. Sempat ada serangan bom bunuh diri yang terjadi pada 21 April 2019. Para pelaku yang berasal dari golongan ekstremis Muslim menyerang 3 gereja dan 3 hotel mewah di ibu kota Colombo. Total korban tewas mencapai 269 orang, 500 lainnya luka-luka. Peristiwa ini ditambah dengan pandemi COVID-19 di awal 2020 langsung menurunkan jumlah wisatawan. Faktor lain, krisis pertanian. Selama ini Sri Lanka sebenarnya sudah swasembada beras. Tapi tahun lalu Presiden Gotabaya bikin kebijakan baru yang melarang penggunaan pupuk non-organik dan cuma ngizinin model pertanian organik. Kedengarannya bagus ya karena pro lingkungan. Tapi karena model dan infrastrukturnya belum siap, kebijakan ini bikin pertanian Sri Lanka kolaps. Produksi beras menurun drastis sampai memaksa pemerintah membuka keran impor. Dan masalah paling sensitif buat warga kebanyakan, di tengah kondisi defisit dan utang yang menumpuk, Bank Sentral Sri Lanka memutuskan mencetak lebih banyak uang. Hingga pertengahan 2022, total uang yang dilempar ke pasar mencapai 432,76 miliar rupiah. Inflasi naik secara signifikan, harga kebutuhan pokok makin gak terjangkau. Kalau bisa dibeli pun belanjanya dibatesin dan harus ngantre berjam-jam. Program Pangan Dunia PBB menyatakan hampir 9 dari 10 keluarga di Sri Lanka harus mengurangi jatah makan harian. Sementara 3 juta diantaranya adalah penerima bantuan pangan darurat. Terus krisis ekonomi juga menciptakan masalah lain. Misalnya, kelangkaan stok obat-obatan yang mengancam nyawa orang-orang di rumah sakit. Lalu, kelangkaan energi yang bikin beberapa daerah kena pemadaman listrik 13 jam per hari. Jadi nggak heran kalau sejak Maret kemarin, berbagai elemen masyarakat turun ke jalan buat memprotes pemerintah. Protes ini menghasilkan represi dari aparat, pembakaran rumah keluarga presiden,
hingga percobaan kabur ke luar negeri yang dilakoni sama sejumlah pejabat. Terakhir, kita bahas soal narasi tentang pihak asing yang dinilai paling bertanggung jawab atas utang luar negeri Sri Lanka. Siapa? Pemerintah Cina. Ini tercermin dari analisis beberapa pihak, termasuk sejumlah media yang menjadikannya sebagai headline, bahwa Sri Lanka adalah korban dari debt trap atau jebakan hutang pemerintah Cina dalam membentuk pembangunan infrastruktur. Investasinya dalam bentuk pinjaman di mana Sri Lanka berkewajiban membayar cicilan. Ini akan menjadi beban jika proyek infrastrukturnya gagal mendatangkan profit, seperti kasus pelabuhan Hambantota di pesisir selatan Sri Lanka. Tapi nggak semua orang setuju sama kesimpulan itu. Beberapa ada yang menilai tuduhannya kurang tepat. Misalnya R. Ramakumar, selaku profesor ekonomi di Tata Institute of Social Sciences. Lewat tulisannya di The Conversation, Ramakumar menyodorkan data pinjaman dari Cina sebenarnya hanya 10% dari total utang luar negeri Sri Lanka pada 2020. 90%-nya dari mana? Macam-macam. Ada yang dari India, Jepang, Bank Dunia, sama yang paling digarisbawahi Ramakumar adalah utang dari IMF atau International Monetary Fund. IMF udah ngasih pinjaman ke Sri Lanka sejak pertengahan 60-an. Sebagai gantinya, Sri Lanka harus mengurangi defisit anggaran sampai memotong anggaran subsidi makanan untuk rakyat Sri Lanka. Sayangnya, pemerintah Sri Lanka selalu gagal mengatasi masalah kemerosotan ekonomi. Efeknya, utang negara membengkak karena pemerintah terlalu bergantung pada stimulus pinjaman dari IMF. Itu alasan kenapa Ramakumar nggak sepenuhnya sepakat sama narasi yang menyalahkan Cina. Profesor Mick-Moore adalah profesor ekonomi di University of Sussex, Inggris. Dalam wawancara bersama satu lembaga think tank, Mick juga menekankan ada banyak pihak yang membantu Sri Lanka. Tapi menurutnya dalang utama dari krisis di Sri Lanka, ya pemerintahnya yang hobi bikin kebijakan nggak bijaksana. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari krisis Sri Lanka. Menurutmu gimana? Apakah Indonesia punya potensi untuk kena krisis yang sama? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai jumpa!